DHCP static IP ini di sini saya menjelaskan jadi cepat aja ya, karena nanti untuk lebih detailnya saya potong di part-part berikutnya. DHCP static IP di sini kalau kalian lebih advance lagi di router kalian bisa buat MAC address sendiri, IP sendiri berapa. Tapi nanti DHCP static IP nanti harus juga diimbangi dengan forward rules ini. Terus kita masuk di WAN ini juga nanti bikin IP sendiri untuk ke arah internetnya juga, jadi lebih ribet seperti itu. DHCP versi 6 ini maksudnya IP versi 6, jadi kita belum pakai untuk IP versi 6. Kemungkinan untuk kedepannya Indonesia pasti pakai, karena IP versi 4 itu sudah langka di dunia gitu. Jadi nanti kedepannya Indonesia pasti pakai IP versi 6. Makanya sekarang di device mulai dari Cina maupun dari mana itu pasti sudah ada di situ, disertakan pasti IP versi 6 sudah ready di situ gitu. Untuk selanjutnya kita masuk security, kita lihat apa aja di dalam security ada versi 4 filter, IP versi 4. Saya jelaskan sedikit di sini juga. Enable, jadi kalian kalau mau tambahkan ini enable dulu. Mau gini ya, enable filter mode blacklist sama whitelist. Blacklist itu yang tidak boleh, jadi dalam kurung blacklist itu yang tidak boleh, kalau whitelist itu yang boleh. Kalau hybrid ini bisa boleh bisa enggak, tergantung nanti admin jaringan ya. Centang dulu buat baru, role name nya terserah, bisa opsional, protokolnya kasih al aja. Untuk LAN set start IP address, jadi yang mau difilter itu mulai dari IP berapa sampai berapa. Di sini kan ada, sebentar, LAN set start IP address. Di sini mulai seumpama ini dapat IP 100.74, oke, sampai yang paling bawah ini gini, sampai 127. Nah, ini kan sebenarnya ganti-ganti ya, ada 30, terus 54, terus 41, 31, 84. Ini 84. Ini kan 74, 75. Nah, di sini kalau kalian pilih seperti ini nanti ketemunya enggak urut. Kalau 74 sampai 75 berarti kan cuma 2 IP aja nanti yang difilter. Jadi ini dihapus aja, di select gini, select juga gini, nanti ditulis secara manual saja, seumpama 192.168.100 titik berapa ya, untuk angka 1 kan sudah dipakai di router ini.
angka langsung aja 2 ya, 2 untuk n nya berapa yang mau difilter, 192.168 titik 100 berapa 10. Jadi mulai angka 2, 3, 4 sampai 10 itu nanti akan masuk filter ini dulu. Nah, masuk filter ini dieksekusi sebagai apa? Kalau di blacklist berarti untuk device yang mendapat angka 2 sampai 10 itu nanti tidak akan mendapatkan internet. Seperti itu. Jangan lupa di apply. Untuk one set IP ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa, opsional kok. Cancel aja. Yang kedua, MAC filter. MAC filter. Jadi kita bisa memfilter berdasarkan alamat MAC address, tidak cuma IP saja. Filter mode seperti biasa, kita yang blacklist atau whitelist. Whitelist itu ingat-ingat, kalau yang black itu yang tidak dibolehkan. Untuk yang whitelist yang spesifiknya yang dituju, yang dibolehkan. Seperti itu. Kita create baru, new device name opsional, terserah aja. Untuk source MAC address di sini nanti kalau sudah ada yang connect, di sini nanti akan muncul. Ngantuk bos. Di sini nanti akan muncul untuk selectnya ini, tipe device, tipe berapa MAC-nya, terus berapa IP-nya muncul di sini bawah. Ya, oke. Jangan lupa di apply nanti. Jadi eksekusinya di blacklist atau whitelist. Seperti itu aja. Kembali. Oh, saya lupa menyampaikan. Apa bedanya MAC filtering sama WiFi MAC filtering? Oke, yang MAC filtering ini untuk memfilter jaringan internet yang melalui port atau LAN card gitu. Jadi yang pakai kabel, intinya seperti itu. Yang pakai kabel terus ujungnya ada RJ45 ditancapin di router kalian. Terus yang sana juga nangkep pakai router ataupun pakai device, entah itu laptop atau PC. Ini pakainya yang MAC address filtering. Kalau kita mau menfilter yang sambung ke wireless kita atau wifi kita harus masuk di menu wifi MAC filtering, ada wifi nya. Jadi di enable dulu. Filter mode-nya jangan lupa diganti, mau tidak bolehkan atau diperbolehkan. New. Yang ini config-nya lebih spesifik lagi di SSID berapa, karena di sini berhubung SSID-nya ada 2, jadi pilihannya ada 2. Jadi filter ini nanti akan dijalankan di SSID berapa gitu. Device name ini bisa di select. Ada 2 yang connect. Ini punya saya sendiri. Gini coba. Nah, kan sudah masuk sendiri otomatis. Redmi Note 2, Redmi source MAC address bla 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 bla. Kalau filter mode-nya ini di blacklist, mau sampai kapan yang namanya ini Redmi Note 2 ini tidak akan mendapatkan internet walaupun dia sudah masuk di DHCP kita. Oke.
untuk WiFi MAC address filtering sama MAC filtering sudah paham? Oke. Parental control ini kontrol orang tua. Kontrol ini maaf teman-teman, kontrol ini ditujukan untuk siapa? Kalau apply on all device, jadi semua device yang connect itu nanti akan masuk filter ini dulu. Kalau apply on specific device, jadi kita harus milih yang device mana yang kita mau istilahnya kendalikan. Klik new specific device, bisa kita pilih ini yang pernah sambung ke WLAN kita ya. Ada Samsung, Redmi, Samsung lagi, Redmi lagi. Oke, kalau sudah semua ini nanti deskripsinya ini terserah saja. Templatenya, karena kita belum buka template, bikin template, jadi templatenya cuma ada satu seperti ini. Kalau kita di menu template, terus kita new di sini, tulis nama, start date, expired date. Jadi untuk namanya bisa kita pilih bikin seperti ini, waktunya tidur. Nah, untuk start date-nya jangan lupa dicentang dulu untuk template validation periode. Start date-nya, jadi di sini hitungannya hari ya teman-teman, nggak bisa hitungan bulan ataupun mau hitungan jam juga nggak bisa, jadi di sini hitungannya bulan. Oke, di sini sudah selesai. Masuk ke device access control. Di dalam device access control ada apa aja? Sebentar. Oh ini. Jadi enable device on the Wi-Fi site to access webfic. Kalau Wi-Fi service-nya ini kita hilangkan centangnya, jadi kita gak bisa masuk lewat webfic gitu. Jadi untuk penggantian sandinya kita harus untuk cara gampangnya di reset ulang aja, udah seperti itu ya. Udah di device access control, termasuk forward rules. DMZ function ini buat apa? Jadi DMZ ini bisa mengubah IP yang kalian dapatkan dari provider untuk menjadikan alamat web config itu sendiri. Jadi seumpama kalian di luar rumah pengen jalan-jalan atau gimana, jadi untuk IP-nya itu bisa kita ganti, bisa kita alamatkan untuk domain. Jadi domain buatan kita sendiri, domain yang bisa kita akses sendiri gitu. Application
aplikasi di sini kalau kalian nggak advance aja nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah sampai sini. Media sharing apakah boleh kita mengirim data ataupun mengirim media data, entah itu video atau foto ataupun dokumen lewat wifi kita ini? Jadi Alped, jadi bisa di filenya ini memang bisa semua. Untuk spesifik ini tinggal kita masukkan yang mau sharing itu apa gitu loh. DDNS sebentar, DDNS function DDNS UPnP static DNS nanti static DNS terakhir. Static DNS kita bisa bikin static DNS. Jadi gunanya static DNS ini bisa kita tanamkan DNS di router ini. Jadi kita bikin manual untuk DNS-nya, tapi nggak sembarangan. Yang pertama DNS-nya Cloudflare, yang kedua mungkin ada OpenDNS, yang ketiga DNS-nya Google. Banyak sebenarnya DNS punya AdGuard juga ada. Setelah itu udah selesai di menu application. Nah, kita masuk di menu WLAN. Nih, yang paling penting dari video ini atau topik utama dari video ini adalah mengganti sandi wifi atau password atau entah itu apa. Di sini jika kalian mau menambahkan SSID itu apa? Jadi SSID itu wifi dalam satu router itu bisa di create beberapa wifi. Jadi untuk yang pertama ini contoh dari saya ini buat tim internal aja. Yang kedua bisa kita maksimalkan untuk device yang connect berapa, 7 gitu. Caranya gimana? Kita centang dulu di menu kotak ini. Nah, kalau sudah nanti SSID-nya Bosman, nah isi bla 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 seperti ini. Ini kalau mau lihat ini sandinya gitu. Oke, sebentar. Yuk, apalagi ini kalau sudah dipindah di dua sini bisa kita tulis dulu untuk namanya, maksimal device yang connect berapa. Di sini saya buat 7 aja. Untuk autentikasinya bisa kalian pakai WPA Presskey atau WPA 2 Enterprise. Presskey juga ada, jadi nggak terlalu ngaruh kalau ini. Nanti jangan lupa di apply. Setelah itu masuk di WLAN Advanced.
VLAN Advanced ini sebentar. Oke, VLAN Advanced. VLAN Advanced ini apa? TX Power yang paling atas sendiri. Ini juga berperan penting. Jadi kalau wifi kalian pakai kalian taruh di ruang tengah, terus kalian pakai di kamar mandi masih bisa. Ini ganti 20. Nanti pasti cuma di sekitaran ruang tengah itu aja, nggak bisa kalian bawa jauh-jauh dari router itu. Regulasi domain, kita di Indonesia ya pilih Indonesia aja. Channel width ini berguna kalau yang 20 MHz itu untuk pelebarannya memang kecil, cuma bisa jauh. Pengiriman bandwidthnya memang kecil, tapi untuk kestabilannya lebih besar untuk yang 20 MHz. Untuk yang 40 MHz itu bandwidthnya memang lebih besar daripada yang 20 MHz untuk yang 40. Jadi kalau normal bisa kirim data dengan kecepatan 10 gitu ya. Kalau yang pakai 20 MHz ini kirim data atau download atau upload bisa 10 detik. Kalau pakai yang 40 MHz ini bisa 5 detik. Cuma tidak bisa jangkauannya terlalu jauh seperti yang 20 MHz. Oke, di mana tadi? Di advance ini ya teman-teman. Oke, untuk modenya 802.11b/GN. Kalau B itu maksimal sekitar 100 lebihan bandwidth, G itu 200-an, kalau N itu sudah 500-an bandwidth yang bisa lewat melalui wireless kalian. Automatic wifi shutdown. Jadi kalau alat apalagi elektronik jadi kan perlu istirahat, walaupun itu 1 detik 2 detik, buat mereka itu sangat berguna karena bisa memberhentikan CPU walaupun cuma 1 detik. Kita enable di sini. Nah, tinggal kita centang aja startnya, ini kasih jam berapa, end-nya berapa, untuk harinya tinggal dicentang, disesuaikan sendiri. Untuk sistem manajemen, sistem manajemen yang pertama account management. Di sini tadi masuk kita kan pakai username root, jadi bisa kita ganti untuk passwordnya. Masukkan dulu yang lama, yang baru. Oke, jangan lupa di apply. Terus lagi ONT authentication ini yang nyeting biasanya teknisi, ataupun bisa juga udah bawaan default pabrik seperti ini, udah wis. Nah, open source software. Jadi lisensinya pakai Linux GPL v2 lisensi. Oke, bla 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 bla. Polno kayak gini gitu loh, bos. Wis ndak kuat. Oke, yang terakhir maintain diagnosis. Configure file management. Jadi konfigurasi yang kalian konfigurasi
itu bisa disimpan di sini. Sebenarnya otomatis kalian keluar, yang penting apply udah nyimpan. Tapi kalau nggak bisa otomatis, bisa disimpan di sini. Ini nanti akan berbentuk file, entah itu teks atau apa, yang penting berbentuk file. Maintenance, sebentar biar kelihatan dulu. Maintenance kita bisa ada ping test, ada trace route test. Yang pertama ping test dulu. Ping test ini untuk apa? Untuk ngeping internet kita ke domain tertentu. Yang paling familiar itu pingnya, targetnya itu ke DNS-nya Google 8.8.8.8. Duanya jangan lupa dipilih internet di start. Coba. Kan kita ini di sini nggak dapat internet ya. Nah, testing file, operation file. Jadi memang nggak dapat internet. Gitu. Kita ini cuma ping aja loh, bukan bandwidth loh ya. Ping ini untuk kecepatan, kestabilan, bukan kecepatan untuk bandwidth, kecepatan kestabilan. Trace route test ini seperti ini. Kalau kalian di sini di target ini sebisa mungkin cari yang ujung sendiri dari internet itu, entah itu DNS-nya Google atau Cloudflare. Itu kan udah mentok toh kalau di situ itu. Jadi mentoknya dunia itu pasti di Google atau di Cloudflare atau di mana. Tuh. Jangan lupa di start, nanti akan kelihatannya seperti ini. DNS ini masuk dulu ke ISP yang kalian berlangganan. Dari ISP kalian ambil bandwidth di mana lagi. Kalau di Indosat, habis dari Indosat langsung ke Jakarta. Kalau Jakarta biasanya disembunyikan untuk namanya. Dari Jakarta itu langsung tembak ke Singapura. Nanti kalau sudah dari Singapura diteruskan lagi ke Google, seperti itu. Karena data center yang terdekat kita sekarang ini adalah Singapura. Oke. User log, firewall log. User log bisa kita lihat. Ada di sini alarm terminal. Ini ada coba yang masuk, ada yang coba masuk ke router kita dengan alamat ini. User admin telekom root ini. Nah, ini. Oke. Firewall log. Nah, ini kalau firewall yang tadi kalian aktifkan nanti akan seperti ini. Indikator status. Oke. Oh, ini ternyata di atas, teman-teman. Gabluk, ngantuk isan wonge. Oke, indikator status. Switch konfigurasi di on. Jadi kalau kita keluar pasti udah kesimpan. Rebootnya bisa kita jadwalkan. Reboot startnya ini kalau defaultnya jam 2 pagi, terus nanti untuk nyala ulang kembali sekitar jam 5:30. Seperti itu. Apply jangan lupa. Oke, mungkin gitu aja dulu untuk video yang part pertama ini. Di sini saya jelaskan secara normal aja, nggak usah secara terperinci. Nanti untuk part-part berikutnya saya jelaskan secara terperinci untuk firewall, lebih tepatnya di sini nanti untuk whitelist dan blacklist, seperti itu di security. Oke.
Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.